Ya, Mas. Jadi, ini dia maunya untuk SBD Praktikum 3. Pertama itu, jadi tampilkan nama pasien, nama dokter, diagnosis, dan nomor kamar. Untuk semua kunjungan yang ditangani oleh dokter dengan spesialisasi kardiologi. Jadi, eh, kodenya itu saya buat kayak gini. Ini kan, em, maaf, ya, salah ini. Yang di, ya. Jadi, nama pasien, dokter, diagnosis, sama nomor kamar. Em, Berdasarkan eh, kebutuhan soalnya, dia mintanya itu jadi kita taunya ada kunjungan dokter pasien sama kamar. Itu semua di join dulu. Makanya di kodenya itu saya join dokter, kunjungan pasien, dan kamar. Terus di mana spesialisasinya kardiologi. Jadi itu kalau misalnya ya ya gini, em, itu mas untuk nomor satu. Untuk nomor dua itu ingin mengetahui dokter mana saja yang belum pernah menangani satu pasien pun tampilkan ID dokter dan nama dokter. Jadi untuk yang itu saya buatnya itu kayak gini, kayak ID dokter, nama dokter, dia itu di mana dokternya itu tidak berada di dokter-dokter yang namanya sudah ada di kunjungan gitu. Jadi kalau misalnya saya run ini, itu bakalan ada nih, ID-ID dokter yang pernah bekerja karena namanya sudah ada di eh, kunjungan. Tapi yang saya maunya itu ya yang nggak ada di situ. Berarti kalau ini hasilnya nanti ini Dokter Fajar sama Dokter Hesti. Ya 006 dan 008 itu tidak ada. 006 nggak ada, 008 juga nggak ada. Di dokter yang ada di kunjungan namanya. Makanya dokter yang belum kerja itu. Eh, untuk nomor 3, pertama tampilkan spesialisasi dokter dan rata-rata gaji untuk spesialisasi tersebut. Jadi yang pertama itu ini, Mas. Em, saya ambil spesialisasi terus round average gajinya dengan dua angka di belakang koma dengan menggrupnya itu pakai spesialisasi. Jadi kalau em, hasilnya tuh kayak gini. Gizi, umum, neurologi, bedah umum, kardiologi anak. Terus kalau itu saya ambil lagi yang untuk 3B itu kita cari yang hmm, rata-rata gajinya itu di atas 20 juta. Makanya sintaksnya itu saya ambil yang pertama, yang saya ambil dari sini, yaitu ini. Kemudian saya ambil dari itu lagi, di mana rata-ratanya lebih dari 20 juta. Hasilnya itu kayak gini. Nah, neurologi, bedah umum, dan kardiologi. Neurologi di atas 20 juta, bedah umum, dan kardiologi juga di atas 20 juta. Itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4A itu mintanya tampilkan nama pasien dan total biaya pendidikan yang telah mereka eh, terima. Oh iya, untuk nomor 4 saya buatnya kayak gini. Jadi pertama itu em, saya join semua dulu. Kunjungan pasien, detail tindakan dan tindakan. Terus di antara semua itu nanti saya saya tambah nanti semua sum dari eh, jumlah tindakan, terus biayanya, dan kemudian di grup berdasarkan namanya.
Jadi kayak gini nanti hasilnya. Nah, Rina Marlina itu segini, Agus Setiawan dan sebagainya. Kemudian nomor 4B itu berdasarkan A urutkan dari pasien yang menghabiskan uang paling banyak untuk tindakan. Jadi em, untuk itu dan sampai yang 4B itu yang kayak saya pakainya ini. Jadi sebenarnya itu nggak ada yang berubah selain order by. Jadi dari ini select yang pertama tadi itu cuman ditambahin order by jumlah terus descending. Jadi yang paling banyak gitu. Ini berarti Budi Santoso yang paling banyak. Kemudian nomor 5 tampilkan semua informasi obat, nama obat, pabrik yang pernah diresepkan kepada pasien bernama Budi Santoso. Jadi untuk semua itu saya join dulu kunjungan pasien, terus dokter sama obat. Terus nanti pasiennya itu spesifik untuk Budi Santoso. Terus saya pakai distinct. Jadi kalau misalnya ada yang double itu cuma ditampilin satu kali aja. Nanti hasilnya kayak gini. Jadi aspirin terus bisoprolol 5 miligram. Kemudian untuk nomor 6 manajemen ingin audit pasien rawat. Tampilkan ID kunjungan nomor dan nomor kamar untuk pasien yang dirawat. Jadi nomor 6A itu eh, yang pasien inap tampilkan ID kunjungan. Oh iya, jadi saya tinggal join aja ini. Tinggal join aja eh, kunjungan pasien. Kemudian sudah tinggal ditampilin aja kolom-kolom yang mau ditampilin. Kenapa begitu? Karena eh, nomor kamar kan itu sebagai FK, berarti kalau misalnya dia nggak rawat inap, otomatis dia nggak dimasukin ke join ini, tabel join, karena eh, dia tidak memiliki apa, dia nggak memiliki ini foreign key. Kalau misalnya dia lagi stay apa, kalau misalnya dia lagi rawat inap, makanya kalau tinggal join aja langsung tampilin itu nggak apa-apa. Lanjut untuk 6B. Itu berdasarkan A tampilkan yang lebih dari 7 hari. Jadi nggak ada yang berubah drastis sih. Tinggal ya eh, yang tadi kolom apa query yang tadi. Kemudian kita tinggal pakai syarat where di mana hari dari tanggal keluar dikurang dari hari dari tanggal masuk itu lebih dari 7. Jadi kalau di run gini Siti Aminah. Kemudian em, untuk nomor 7 itu tampilkan nomor kamar dan kelas kamar yang biaya hariannya di atas rata-rata biaya harian kamar. Jadi pertama itu yang itu. Tampilkan nomor kamar dan kelas kamar yang biaya hariannya di atas rata biaya harian semua kamar. Berarti ini kita kita cari dulu average biaya harian dari semua kamar. Kemudian kita cari kamar yang biaya hariannya itu lebih besar daripada biaya harian average. Kayak gini. Tuh, ini. Kemudian selanjutnya kita disuruh tampilkan nama dokter yang pernah menangani pasien di kamar mahal tersebut. Berarti kalau misalnya ada ada dokter yang eh, ada kamar, pokoknya kita tampilin semua eh, ini. Kita cari dulu kamar-kamar yang biaya hariannya lebih dari itu, lebih dari biaya average. Jadi setelah itu kita cari dokter-dokter yang namanya pernah ada di salah satu kamar tersebut. Jadi kayak gini. Nah,
Dokter Arifin pernah ada di 101 dan 102. Kemudian yang B, berdasarkan A, urutkan hasilnya berdasarkan biaya harian dari kamar tertinggi. Oh, jadi kita tinggal ambil yang ini, kemudian urutkan beras ini, descending. Nanti hasilnya kayak gini. VVIP, iya, masuk akal. VVIP, VIP, VIP. Lanjut untuk nomor 8, tampilkan nama dokter dan gaji dari semua dokter. Jadi ya sebenarnya agak simpel sih, tinggal ditampilkan aja semua. Kemudian berdasarkan A, tampilkan yang memiliki gaji di atas rata-rata semua dokter di rumah sakit. Jadi pertama kita cari dulu, select average dari gajinya dokter. Kemudian kita select lagi dari dokter di mana gajinya itu ya lebih dari itu. Jadi dokter Arifin, dokter Budi, Eka, dan Gunawan. Lanjut ke nomor 9. Tampilkan ID tindakan dan nama tindakan dari tindakan yang belum pernah dilakukan oleh spesialis bedah umum. Jadi caranya itu kita pakai komplement. Itu jadi pertama kita cari dulu tindakan yang tindakannya itu pernah dilakukan oleh bedah umum. Kemudian kita balik. Jadi cari yang not in, yang tidak ada di situ, tindakan yang tidak ada di situ. Jadi kalau misalnya ini Teran itu menampilkan tindakan yang pernah dilakukan T1 sama T4. Nah, kalau misalnya saran semuanya ini itu bakalan ada ini. Ya, jadi yang nggak pernah dilakukan sama bedah umum itu ya T002, T3, T5, dan T6, T7. Nah, tadi kan ada T1 dan T4, di sini nggak ada. Mas. Kemudian 10. Tampilkan nama pasien dan total biaya obat yang diresepkan untuk pasien tersebut. Jadi, pertama itu joinnya. Iya. Jadi nama pasien kita select dulu dari join ini dari PDM-nya. Kemudian kita ya saya cari ini sum dari jumlah obatnya kali harga satuan obatnya. Terus di grup by nama pasien gitu. Nah, gini. Kemudian 10B, berdasarkan A, tampilkan pasien yang memiliki total biaya obat di atas 100.000 dan urutkan berdasarkan yang paling mahal. Jadi tinggal em, ini total kita pakai where, terus untuk urutannya pakai order by, terus kita ambil dari ini. Ya. Jadi kita ambil dari yang ini tadi, terus eh, total biayanya, terus sudahnya itu nanti kita sudah em, kita cari total biaya obat yang lebih dari 100.000. Kemudian order by descending. Mungkin cukup sih Mas. Cuman itu doang. Menurut saya kemarin ini modul apa modul praktikum tiganya itu lumayan sukses lah untuk saya. Mungkin kayak eh, malah saya nggak ada revisi kayak yang kemarin itu sama sekarang itu nggak ada bedanya kodenya dari yang pas praktikum sama revisi. Menurut saya udah kode saya udah benar sih Mas. Tapi kalau ada yang salah bisa dikoreksi nanti. Mungkin terima kasih Mas. Ya, saya end recording.